Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada pembahasan kutipan dan daftar pustaka pertemuan yang ke-14. Seorang penulis kerap menemukan kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan menulis, terlebih menulis karya ilmiah. Pengetahuan yang minim mengenai hakikat karya ilmiah merupakan salah satu faktor penyebabnya. Selain itu, kendala lain muncul dari ketidakpahaman mengenai masalah teknis penulisan, seperti masalah penulisan kutipan dan daftar pustaka. Proses penyusunan kutipan dan daftar pustaka. Penulis karya ilmiah dalam membuat sebuah karya ilmiah tentunya akan meramu pendapat dari berbagai ahli untuk menunjang, memperkuat, atau membandingkan pendapat-pendapat yang ada. Nah, proses pemindahan pendapat dari sebuah buku, jurnal, atau karya lain yang diajukan seseorang ke dalam sebuah tulisan inilah yang dinamakan pengutipan. Pengutipan bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Seorang penulis membuat sebuah daftar identitas di mana kutipan tersebut diperoleh untuk mengetahui dan sebagai pertanggungjawaban atas pengutipan yang dilakukan. Daftar itu setidaknya memuat nama penulis, kutipan, tahun, judul, dan identitas penerbitan. Daftar identitas inilah yang disebut dengan daftar pustaka. Pengutipan dalam karya ilmiah. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat seseorang pengarang atau ucapan orang terkenal yang terdapat dalam buku, majalah, jurnal, surat kabar, antologi, hasil penelitian, dan penerbitan-penerbitan lain. Tujuan membuat kutipan ini ada 4 macam. Yang pertama, sebagai barang bukti untuk menunjang pendapat penulis, kemudian sebagai bahan bukti untuk membedakan dengan pendapat penulis, kemudian sebagai bahan bukti untuk perbandingan dengan pendapat penulis, dan sebagai bahan bukti yang disanggah penulis. Kutipan dibedakan antara kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang langsung mengambil dari sumber asli tanpa mengubah bahasanya. Sementara kutipan tidak langsung, kutipan yang hanya mengambil inti sarinya saja. Bahasa yang dituangkan dalam kutipan menggunakan bahasa penulis karya ilmiah itu sendiri. Kutipan langsung dapat diartikan meminjam pendapat para ahli secara utuh atau lengkap, baik itu berupa frase atau kalimat. Kutipan langsung dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kutipan langsung yang kurang atau sama dengan 4 baris, atau kutipan langsung pendek. Yang kedua, kutipan langsung yang lebih dari 4 baris, atau kutipan langsung panjang. Teknik penulisan kutipan langsung pendek. Yang pertama, kutipan ditulis serangkai dengan teks. Kemudian, spasi kutipan menyesuaikan dengan teks. Biasanya, 1,5 spasi pada makalah dan proposal, kemudian 2 spasi pada skripsi maupun tesis. Memakai tanda petik 2 di awal dan di akhir kutipan, menuliskan nama belakang pengarang, tahun terbit, dan halaman tempat mengutip. Penulisan nama pengarang dapat di awal kutipan atau di belakang kutipan. Nah, contohnya bisa kita lihat pada 2 contoh berikut ini. Yang pertama itu di awal penulisan ya, King 2007 halaman 16 berpendapat bahwa berbicara merupakan bentuk komunikasi manusia yang paling mendasar yang membedakan kita sebagai suatu spesies. Kemudian contoh yang kedua itu kutipan dari King diletakkan di akhir. Teknik penulisan kutipan langsung panjang. Yang pertama dipisahkan dari teks, kemudian spasi dalam kutipan adalah 1 spasi, dapat menggunakan tanda petik 2 atau tidak. Menuliskan nama belakang pengarang, tahun terbit, dan halaman tempat mengutip. Penulisan nama pengarang dapat di awal kutipan atau di belakang kutipan. Nah, contohnya bisa kita lihat pada kutipan berikut ini ya. Lebih kata-kata yang di awal itu menggunakan teks, kemudian kita langsung ambil kutipannya. Lebih dari itu, Tarigan Damsuhender tahun 1986 halaman 23 menyatakan sebagai berikut. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan
Kemudian berbicara lebih dari sekedar mengucapkan bunyi-bunyi atau kata-kata. Berbicara untuk mengkomunikasikan gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pendengar. Kemudian baru disambung dengan teks berikutnya yang bukan merupakan kutipan. Kutipan tidak langsung dapat diartikan meminjam pendapat para ahli tidak secara utuh. Jadi penulis mengambil intinya atau topiknya saja, lalu dikembangkan dengan pendapat penulis. Tetapi di sini tidak terdapat perbedaan kata-kata yang diambil di buku sebagai kutipan dengan kata-kata yang diulas oleh penulis. Teknik penulisan kutipan tidak langsung, yang pertama kutipan disatukan dengan teks, kemudian spasi kutipan menyesuaikan dengan teks, kemudian tanpa adanya tanda petik, dan mencantumkan nama belakang pengarang, tahun, dan halaman. Nah, contohnya bisa kita lihat pada kutipan berikut ini ya. Di yang pertama ada teksnya, kemudian baru kita masuk ke dalam unsur yang dikutip. Berbicara adalah suatu keterampilan menyampaikan pesan secara lisan. Diambil dari Wendra tahun 2006 halaman 4. Kemudian baru disambung kembali dengan teks berikutnya yang bukan merupakan kutipan. Berikutnya kutipan tidak langsung bila kutipan tersebut bersumber dari kutipan lain. Berarti kita mengambil kutipan dalam kutipan. Nah, seorang penulis kadangkala mengutip pendapat ahli dari buku ataupun teks lain karena tidak menemukan sumber asli dari pendapat ahli tersebut. Jika demikian, penulis harus mengemukakan tempat di mana ia memperoleh kutipan tersebut. Berikut ini kita coba lihat contohnya ya. Yang pertama ada teksnya, kemudian kita baru masuk ke dalam orang yang kita kutip. Thomson dalam Mudini dan Purba tahun 2009 halaman 18 menyatakan bahwa komunikasi merupakan fitur mendasar dari kehidupan sosial dan bahasa merupakan komponen utamanya. Kemudian baru dilanjutkan dengan teks. Nah, di sini ada ditandai Thomson dalam Mudini dan Purba. Berarti di sini kita mengambil kutipan dalam kutipan orang lain. Berikutnya kita masuk ke dalam penulisan daftar pustaka atau bibliografi. Daftar pustaka adalah daftar atau senarai yang ada dalam karya ilmiah, misalnya makalah atau skripsi yang berisikan identitas buku dan pengarang yang disusun secara alfabetis. Daftar pustaka ini memiliki sejumlah fungsi. Yang pertama, menunjukkan bahwa tulisan itu ilmiah, bersifat ilmu pengetahuan, kemudian menginformasikan bahwa karya ilmiah itu merupakan penelitian, memiliki referensi dan akumulasi dari karya ilmiah terdahulu, dan merupakan alat kontrol pada landasan teoritis atau tinjauan pustaka. Daftar pustaka ini berisi nama pengarang dengan nama akhir diletakkan di bagian depan, kemudian dipisahkan dengan tanda koma, kemudian di gelar akademik tidak ditulis, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, dan nama penerbit. Berikut ini kita coba lihat penulisan daftar pustaka dengan nama orang yang terdiri dari 1 orang, 2 orang, dan 3 orang. Nah, jika dalam daftar pustaka kita menggunakan nama penulisnya 1 orang, maka penulisnya dibalik, kemudian nama penulisnya dibalik ya, dipisahkan oleh tanda koma. Nah, jika penulisnya terdiri dari 2 orang, nama penulis kedua itu ditulis biasa, tidak ada dibalikkan namanya. Hanya penulis pertama saja yang dibalikkan jika penulisnya ada 2 orang. Nah, jika penulisnya 3 orang atau lebih, nama penulis lainnya itu diganti dengan et al atau dan kawan-kawan. Selebihnya dan nama penulis pertama saja yang dicantumkan dalam daftar pustakanya. Kemudian daftar pustaka berupa sumber yang berbentuk buku. Teknik penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku menggunakan teknik sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Ada yang terdiri dari 1 pengarang, 2 pengarang, atau 3 pengarang, atau lebih. Nah, jika pengarang yang memiliki 2 buku yang diterbitkan dalam tahun yang sama dengan judul buku yang berbeda, maka teknik yang digunakan adalah menambahkan huruf A dan B di belakang tahun terbitnya buku tersebut, sehingga bisa terlihat perbedaannya tahun terbit dan judul bukunya yang berbeda. Sumber berupa buku terjemahan ini memiliki teknik penulisan yang berbeda.
Nama pengarang disebutkan adalah nama pengarang asli. Tahun terbitnya adalah tahun terbit naskah terjemahan. Kemudian ditambahkan kata terjemahan, diikuti nama penerjemahnya, siapa, kemudian judul naskah asli dan tahun terbitnya. Terakhir adalah kota penerbit dan penerbit terjemahan. Bisa kita lihat pada contoh berikut ya. Nama penulisnya Judge Robert tahun 1990 ya. Kemudian judul bukunya Kondisi Belajar dan Teori Pembelajaran. Terjemahan oleh Monandir, disunting oleh Handi Kartawirata. Jadi judul buku aslinya The Condition of Learning and Theory of Instruction, 4th edition, tahun 1977, diterbitkan di Jakarta Antar Universitas IUC Bank Dunia ke-17. Selanjutnya, daftar pustaka yang bersumber berupa artikel. Jadi, sebuah artikel bisa terdapat dalam buku, kumpulan karangan, atau bisa juga dalam jurnal, makalah, buletin, dan koran. Nah, judul artikel ini ditempatkan antara tanda petik, rangkap, kemudian hurufnya dicetak biasa. Seperti pada contoh Dantes Nyoman tahun 2007, di situ judul dari artikelnya Pengembangan Materi dan Model Pendidikan Multikultur dalam Pembelajaran IPS SMP, halaman 21-26. Nama jurnalnya Jurnal Pendidikan dan Humaniora, Singaraja, Lembaga Penelitian Undiksa. Nah, berikutnya juga sama ya. Itu judul artikelnya Vonis Mati Terhadap Mayat, Rekonstruksi Pemakaian Adat Istiadat pada Masyarakat Hindu Bali. Judul jurnalnya Media Komunikasi Ilmu Sosial, ditulis oleh Lasma Wayan dan kawan-kawan tahun 2009 ya, di jurnal volume 3 tahun ke-17 halaman 75 dan 79. Kemudian contoh berikutnya ini merupakan artikel yang terdapat di Surat Kabar yang ditulis oleh Wibisono, Encep Wibisono 2009 tahunnya. Kemudian judul artikelnya Meretas Nilai-Nilai Demokrasi dalam Praktik Pendidikan di Era Otonomi. Judul surat kabarnya Pikiran Rakyat yang diterbitkan 21 Januari 2009 halaman 5 kolom 2 sampai 6. Nah, ini terdapat perbedaan unsur dan struktur artikel yang diterbitkan di jurnal, makalah, buletin, dan koran. Kita bisa lihat perbedaannya seperti apa. Bentuk sumber yang ditulis mirip dengan artikel ialah makalah. Dalam hal ini kita perlu tambahkan pada daftar pustaka itu makalah, nama temu ilmiahnya di mana makalah itu disajikan, dan tanggal penyelenggaraannya seandainya makalah tersebut disajikan. Seperti pada contoh Dantes Nyoman 2009, penelitian kuantitatif makalah disajikan pada workshop penelitian bagi dosen Unhi Bali tanggal 23-24 Oktober 2009. Berikutnya, jika kita mengambil sumber dari internet, juga kita harus cantumkan dalam daftar pustaka. Penulisannya bisa kita lihat pada contoh berikut ini. Ada HTTP halaman web yang kita akses ya, dari Esther Lydia tahun 2011, judul sumbernya ini hubungan guru dan murid, diambil dari web HTTP hal 022. Strip selanjutnya, faktor-faktor kesulitan belajar akuntansi siswa IPS SMAK BPK Penabur Sukabumi, diunduh 4 Januari 2012. Jadi harus ada waktu kapan diunduhnya, kemudian judulnya, dan laman atau alamat web yang diakses. Jadi bisa dicek di web dan kapan diunduhnya. Sumber lain yang dimaksud di sini berupa dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dari keputusan masyarakat adat desa adat, dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang penerbit tidak menyebutkan atau lembaganya tidak terdapat nama lembaganya ya, yang bertanggung jawab menerbitkan, tetapi yang pasti bukan penulis perorangan. Nah, untuk cara menuliskannya tentu harus disesuaikan dengan kondisi. Misalnya yang pertama ini
kita ambil dari undang-undang ya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Negara, 2009 Jakarta Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian juga yang kedua itu diambil dari Dirjen Dikti mengenai tahun 2008, Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Jakarta Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Berikutnya, jika mengambil materi atau rujukan dari sumber yang diambil skripsi ya, kita ambil dari skripsi, tesis, atau disertasi, maka penulisannya juga bisa kita lihat pada contoh berikut. Nama penulis skripsinya ya, kita balikkan Atmajain, nengah bawah, tahun 1998, kemudian judul disertasinya Memudarnya Demokrasi Desa. Kemudian disertasi tidak diterbitkan, Jakarta Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Nah, ini untuk skripsi, tesis, dan disertasi contohnya bagi disertasi yang belum diterbitkan. Nanti disesuaikan dengan penggunaannya. Demikian pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, dan jika ada pertanyaan kita lanjutkan diskusi di grup WhatsApp mata kuliah kita masing-masing. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.